Cik. Welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Rock The Heaven Season 5 episode ke-128 yang ya kalian semua pasti udah pada tahu ya guys ya. Mohon maaf nih kalau telat-telat uploadnya ya, tiba-tiba udah jadi botak aja. Ya abis dari tempat yali nih guys. Jadi ya mohon maaf ya kalau telat-telat, terus ini pas pulangnya juga jet lag ini teh guys. Jadi aduh, ini ngelihat layar juga ada sempoyongan nih sebenarnya ya, udah bindeng-bindeng capek juga gitu kan. Tapi apa sih yang enggak buat kalian semua? Ya enggak gitu juga ya. Pokoknya Cakra Diva minta maaf sama kalian kalau misal ada salah-salah ya guys ya. Kalian juga semoga yang belum bisa diundang ke tanah haram ya, ke tanah suci, semoga bisa cepet diundang ya guys ya. Amin. Pokoknya kalian sholatnya dibenerin dulu guys. Jadi insya Allah kalau sholatnya udah dibenerin nanti insya Allah bakal bisa dipanggil. Oke, jadi nggak usah lama-lama. Tanpa lama-lama kita kuy aja langsung atunya. Setelah di minggu sebelumnya Shoyan pergi ke domain bintang selama bersama 10 besar peserta pertemuan Pil, Shoishan menunggu di penginapan dengan kekhawatiran yang memenuhi hatinya. Meskipun percaya dengan kemampuan dan perhitungan Shoishan terus berdoa agar Shoyan dapat menaklukkan api 3000 pembakaran seperti yang dia inginkan dan keluar dari domain bintang dengan selamat sejahtera sentosa. Tapi lagi khusyuk berdoa, Shoishan tiba-tiba saja dikejutkan dengan gejolak energi yang tidak biasa dari menara Pil, dan hal itu mau tidak mau membuat Shoishan menjadi semakin khawatir ketika akhirnya memutuskan untuk memeriksa ke sana bersama Aba Tianhu dan Jian. Sementara Shoishan dan kawan-kawan OTW ke menara Pil, 3 kepala menara yang sejak minggu lalu masih fokus menstabilkan segel domain bintang bisa bernapas lega karena gejolak kekacauan di dalam segel akhirnya berhasil ditekan. Namun baru saja menyelesaikan satu masalah, Qiuling sudah datang membawa masalah baru, yaitu kabar tentang kedatangan Shoishan dan kawan-kawan yang bersikeras masuk ke menara Pil untuk menemukan Shoyan. Merasa tidak bisa menyembunyikan masalah ini dari teman-teman Shoyan, Suang Kongji pun meminta Qiuling untuk membawa Shoishan dan kawan-kawan ke aula besar sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Shoyan masih berada di domain bintang dan mereka pun belum bisa mengetahui kabar pemuda itu. Mendengar penuturan Suang Kongji yang di telinganya terdengar tidak bertanggung jawab pun membuat Shoishan auto ngamuk menanyakan kenapa kepala menara tidak menyelamatkan Shoyan, malah membiarkan pemuda itu berada dalam bahaya di dalam domain bintang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih jauh, Qiuling pun angkat bicara dan menjelaskan semua hal yang terjadi di domain bintang hingga membuat Shoishan langsung semakin panik dan ingin memasuki domain bintang. Suan Kongji, Qiuling, dan anggota menara Pil lain paham benar dengan perasaan Shoishan, namun mereka juga harus menjelaskan bahwa situasi di domain bintang saat ini masih sangatlah tidak stabil dan kalau mereka memaksa masuk, hal itu justru akan membahayakan seluruh wilayah kota Pil Suci. Mendengar penjelasan Suang Kongji yang hanya memikirkan kota Pil Sucinya tanpa memikirkan Shoyan, jelas saja membuat Shoishan makin ngamuk karena bahkan seluruh dunia ini tidak lebih berharga daripada Shoyan baginya. Melihat Shoishan yang hampir menggila, Jian pun buru-buru menenangkan dan berkata bahwa dia bisa mengidentifikasi keberadaan Shoyan melalui segel naga yang dia tanamkan. Dan apabila melihat kondisi segel itu, Jian yakin 100%, enggak 90% lah ya, yakin bahwa Shoyan berada dalam keadaan baik-baik saja. Shoishan akhirnya bersedia mengurungkan niat setelah Suang Yi memberikan pandangan tentang mereka yang justru akan mengganggu Shoyan masuk. Kalau dengan gegabah juga janji Suan Kongji untuk mencari Shoyan setelah domain bintang menjadi lebih stabil.
Oke atuh, sekarang kita move on ya ke domain bintang yang memperlihatkan bagaimana Shoyan duduk di dalam penghalang spiritual dan terus-menerus mendapatkan gempuran dari api Sanqian hingga membuatnya mengalami kelelahan spiritual yang menakutkan. Api Sanqian masih dalam wujud naga ungunya meliuk-liuk di sekitar Shoyan sambil meminta pemuda itu untuk berhenti bersikap pengecut dan menghadapinya secara langsung. Namun tanpa memberikan Shoyan sedikit pun waktu untuk menarik napas sejenak, api 3000 pembakaran sekali lagi menembakkan esensi apinya dan kali ini berhasil membuat tubuh spiritual alias jiwa Shoyan mengalami luka parah. Shoyan dipaksa meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya setelah menerima serangan terakhir api Sanqian dan membuat naga api di depannya mengaum dengan puas seolah dia tahu bahwa Shoyan tidak mungkin bertahan lebih lama dengan kondisinya. Dan benar saja apa yang dipikirkan api Sanqian, karena beberapa saat kemudian penghalang spiritual yang Shoyan ciptakan perlahan mengalami keretakan dan membuat semakin tidak berdaya menghadapi serangan barbar api 3000 pembakaran. Hingga tiba-tiba saja segel naga di telapak tangannya memancarkan cahaya terang dan Akhirnya terbentuklah sebuah penghalang sisik naga yang berasal dari segel naga void kuno yang ditanamkan Jian dalam tubuhnya. Api Sanqian tidak seperti biasa, tidak terima melihat Shoyan entah bagaimana caranya berhasil mengatasi serangannya dan melepaskan api esensi yang lebih intens yang mengarah lurus ke arah bola sisik naga tempat di mana Shoyan berada. Namun berbeda dengan sebelumnya, serangan api Sanqian tidak melukai Shoyan sama sekali, malah api esensi yang ditembakkan telah diubah menjadi energi murni ketika memasuki bola sisik naga dan membantu Shoyan memulihkan kekuatannya. Sementara Shoyan secara perlahan pulih, api Sanqian justru gantian bengek dan kehabisan energi hingga wujudnya sekali lagi menyusut menjadi lebih kecil. Memahami kondisinya tidak diuntungkan, api Sanqian pun sekali lagi mengejek sikap pengecut Shoyan yang hanya bisa bersembunyi. Namun sayangnya kali ini Shoyan tidak lagi takut pada api 3000 pembakaran karena kekuatannya telah kembali, sementara naga api itu justru kelelahan. Tanpa banyak babi bu, Shoyan melayangkan teknik segel dewa sebagai respon setelah api Sanqian menyemburkan api esensi dari mulut besarnya. Sementara api esensi berbenturan dengan segel dewa Shoyan, Ujang yang saat ini sudah memiliki kekuatan setara elit Dojun turut keluar dan membantu Shoyan, di mana dengan kekuatan api Sanqian yang telah menipis, api surgawi peringkat ke-9 itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ujang menghujani tubuhnya dengan pukulan. Api Sanqian tahu bahwa saat ini dia bukanlah tandingan Shoyan yang dibantu oleh boneka iblis langitnya, karena itulah alih-alih melanjutkan pertempuran spiritual, api surgawi peringkat ke-9 itu justru menggumpalkan energi api esensinya hingga berubah menjadi gumpalan meteor api dan bertujuan untuk meledakkan dirinya bersama-sama dengan Shoyan. Shoyan hanya bisa berdecih kecil ketika memahami bahwa api Sanqian berencana untuk mengajaknya mati bersama. Namun Shoyan sama sekali tidak memiliki pikiran untuk menerima ajakan itu ketika berubah menjadi peluru emas ketika melesat ke arah api Sanqian dan ingin menunjukkan bahwa nasib api 3000 pembakaran memanglah takluk di tangannya. Ledakan dahsyat tercipta ketika tinju Shoyan bertubrukan dengan meteor naga api, dan baru setelah ledakan itu mereda kita bisa melihat Shoyan yang menggantung tegap di tengah domain bintang dengan seekor naga api gemes yang mengamuk di atas telapak tangannya. Iya, setelah melewati pertempuran yang sangat kacau dan barbar, Shoyan pun berhasil mengalahkan api 3000 pembakaran dan menangkap api surgawi peringkat ke-9 yang saat ini sudah berada dalam kondisi tidak
tidak berdaya tersebut. Tidak lama setelah ditangkap, Xiaoyan segera memunikannya dan membuat api Sanqian kembali dalam bentuk api esensi awalnya sebelum kemudian bersiap untuk menggabungkannya dengan dua api surgawi lain melalui metode penggabungan mantra api. Sementara upaya penggabungan api surgawi ketiga Xiaoyan telah dimulai, penginapan kota Pil di mana teman-teman Xiaoyan berada tampak dipenuhi dengan kekhawatiran. Dan Xiaoyishan yang hampir gila mungkin sudah menerobos domain bintang kalau saja segel naga di tangan Jian masih menunjukkan kedipan samar. Situasi mencekam yang sama juga menyelimuti menara Pil di mana tiga kepala raksasa masih belum bergeming sama sekali dari pintu masuk domain bintang, meskipun mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam sana. Ketika semua orang di dunia luar mencemaskannya, Xiaoyan justru duduk di tengah-tengah lingkaran cahaya emas menandakan bahwa penggabungan api surgawi telah berjalan. Wajah Xiaoyan menunjukkan kerutan samar ketika masih merasakan betapa sulitnya menggabungkan api surgawi meskipun ini sudah menjadi 2 kali dia melakukannya. Nah, meskipun sulit namanya juga percobaan kedua, penggabungan api 3000 pembakaran dan api teratai hati berjalan jauh lebih mulus dibanding upaya penggabungan api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Setelah tenggelam dalam proses penggabungan yang cukup rumit, lingkaran emas itu secara perlahan memudar dan begitu Xiaoyan mengubah segel di tangannya, api berwarna kemerahan menyebar dari dalam tubuhnya menandakan bahwa api baru yang terbentuk dari 3 api surgawi akhirnya telah lahir. Baru setelah api kemerahan itu menyebar dengan tenang, Xiaoyan membuka matanya dan membuat pilar api merah yang tajam menembak dari sana sebelum kemudian matanya yang semula hitam legam, sekarang dengan samar diisi oleh cahaya bintang-bintang. Harus Xiaoyan akui bahwa dia merasakan kekuatan luar biasa besar mengaliri di tubuhnya saat ini dan hal itu menunjukkan betapa api Sanqian sangatlah layak menduduki peringkat ke-9 dalam jajaran api surgawi. Baru setelah mendapatkan penguasaan penuh atas api Sanqian, Xiaoyan pun tidak sabar menguji coba kekuatan api surgawi barunya dan seperti apa manfaat yang dia dapatkan setelah menggabungkan api surgawi baru di dalam tubuhnya. Xiaoyan menciptakan bayangan naga merah raksasa yang meskipun bentuknya persis seperti api Sanqian namun melepaskan aura yang sama sekali berbeda di bawah penguasaannya, dan ketika naga itu menyerbu tubuhnya, kekuatannya langsung melejit hingga menjadi seorang ahli bintang 9 dojong hanya dalam beberapa menit yang singkat. Xiaoyan sangat puas dengan peningkatan kekuatan yang dia dapatkan. Sebelum menggumpalkan api kemerahan di telapak tangannya yang Xiaoyan beri nama api 3000 teratai hati atau dalam bahasa Cinanya Sanqian Lian Xin Wo. Xiaoyan semakin senang ketika melihat kekuatan Ujang juga berkembang dan berhubung dia akan segera keluar, Xiaoyan berpikir untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dari tempat yang dipenuhi dengan kekuatan bintang tersebut. Sementara Xiaoyan asyik menciptakan api yang disebut sebagai manik petir api, kota Pil suci tiba-tiba jatuh dalam gonjang-ganjing ketika serangan petir aneh yang entah berasal dari mana menyerbu ke dalam kota dan membuat Suang Kongji langsung memerintahkan semua orang yang berada di atas Ranado Huang untuk membentuk formasi perlindungan kota. Perintah itu langsung diikuti ketika puluhan ahli dari segala penjuru menyerbu menara Pil, sementara 3 kepala raksasa sekali lagi berjibaku menstabilkan segel domain bintang yang sekali lagi mengalami kekacauan. Suang Kongji tahu benar bahwa badai spiritual yang dia lihat di domain bintang sangat mampu menghancurkan seluruh kota, dan karena itulah kali ini Suang Kongji sampai mengerahkan semua tetua menara untuk membantu mereka menstabilkan segel.
Keadaan domain bintang yang semakin kacau ini membuat perasaan Umi Suan Yi juga semakin kacau. Memikirkan apakah murid iparnya masih bisa keluar di tengah huru-hara seperti ini atau tidak. Ternyata kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan oleh Suan Yi saja, karena beberapa saat kemudian Xiaoishan dan kawan-kawan juga datang sambil menanyakan apa yang terjadi pada domain bintang. Suang Kongji sudah tidak bisa menutupi apa-apa lagi pada Xiaoishan dan menjelaskan bahwa domain bintang akan segera runtuh. Mendengar kabar yang begitu membagongkan, Xiaoishan pun tanpa pikir panjang langsung meminta Jian untuk membuat terowongan spasial ke domain bintang karena sekarang dia akan menerobos masuk ke sana apapun yang terjadi. Tapi baru saja Jian membuka terowongan dan hendak masuk ke dalam domain bintang bersama dengan Xiaoishan dan Tianhuo, segel domain bintang dan gerbang masuknya mengalami retakan sebelum akhirnya mengeluarkan ledakan hebat. Xiaoishan pun mengurungkan niat dan menatap baik-baik pada garis spasial yang terbuka. Begitu pula 3 kepala menara raksasa yang buru-buru mengembalikan kesadaran. Namun belum sampai semua orang yang ada di sana benar-benar memahami apa yang tengah terjadi, tampaklah pemandangan yang luar biasa menakutkan, karena di tengah kekacauan yang belum selesai itu mereka menyaksikan sosok naga api raksasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah api 3000 pembakaran merobek ruang dan muncul di depan mata semua orang. Nah, udah dibikin panik di minggu sebelumnya, 3 kepala menara dan juga 3 rekan Shoyan akhirnya bisa menghela napas lega sambil melotot kaget dikit enggak ngaruh ya ketika menyaksikan bagaimana Shoyan tiba-tiba keluar dari celah spasial yang sama dan memerintahkan si naga Sanqian untuk tidak membuat masalah. Kemunculan Shoyan langsung membuat semua orang meledak dalam kehebohan, sementara 3 rekannya segera terbang mendekat sebelum Abah Sispek membocorkan bagaimana Jian dan Xiaoishan dirundung kepanikan selama menunggu Shoyan keluar dari domain bintang. 3 kepala menara yang tidak kalah antusias juga terbang mendekati Shoyan dan menanyakan apakah pemuda itu telah benar-benar menaklukkan api 3000 pembakaran. Shoyan membungkuk membenarkan dan memastikan bahwa menara pil tidak akan berniat untuk mengambil api surgawi itu kembali. Mendengar pertanyaan itu, Suang Ji auto geleng-geleng dan melambaikan tangan ke kamera enggak kuat, malah menunjukkan betapa Shoyan telah membantu mereka menyelesaikan masalah. Bagi menara pil Shoyan bisa keluar dengan selamat adalah hal yang paling penting, karena Xiao Chen pasti akan mengamuk dan menghajar mereka kalau sampai terjadi sesuatu pada muridnya. Ekspresi Shoyan berubah sedih ketika mendengar nama Abah disebut dan menjadi semakin kebingungan saat Suan Yi serta Tian Leji mengabarkan bahwa aula jiwa telah memindahkan gurunya ke tempat lain yang belum bisa dipastikan. Suang Kongji menenangkan Shoyan yang tampak begitu kebingungan mendengar informasi tentang gurunya dengan menyebut betapa berharganya Yo Chen sehingga tidak mungkin aula jiwa membunuhnya begitu saja. Shoyan mengepalkan tangannya menahan emosi dan berjanji kepada Abah bahwa dia pasti akan membuat aula jiwa membayar rasa sakit yang telah mereka berikan kepada gurunya. Nah, sementara Shoyan telah kembali bersama rekan-rekannya di markas besar Sekte Suan Mendalam, kepala Sekte Sentianan alias bapaknya Chen Xian tengah menyambut kedatangan seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Tuan Muda Yi Chen. Dengan santai si Tuan Muda Yi Chen ini duduk di singgasana Chen Tianan dan menanyakan apakah ketua Sekte Suan itu memanggilnya berkaitan dengan kematian Shen Xian di alam pil. Shen Tianan mengangguk membenarkan dan menyebut bahwa kematian putranya disebabkan oleh mugu dari aula jiwa. Tepat ketika Shen Tianan mengadukan hal ini, Yi Chen langsung melemparkan pisaunya sampai membuat Shen Tianan kebingungan sebelum mengingatkan bahwa Sekte Langit Mendalamnya telah menjalin aliansi dengan aula jiwa.
Mendengar informasi itu, Shen Tianan jelas sangat terkejut apalagi setelahnya Yi Chen menyebutkan bahwa sebagai anak Sekte Langit Mendalam, Sekte Xuan Mendalam harus mengikuti keputusan mereka dengan menganggap bahwa kematian Shen Xian bukan disebabkan oleh Mugu, melainkan Shoyan yang memang telah memprovokasi aula jiwa serta telah melukainya dengan parah sampai tidak bisa kabur dari pengejaran Mugu. Karena itulah sekarang mereka berdua akan menuju Menara Pil untuk mengambil nyawa Shoyan, dan Shen Tianan hanya bisa mengangguk patuh seolah tidak memiliki pilihan selain mengikuti skenario yang ditulis oleh Yi Chen untuk memburu Shoyan. Sementara Yi Chen dan Shen Tianan sibuk menyusun skrip pemburuan Shoyan, orang yang diburu tengah sibuk berlatih dengan Aba Tianhuo utamanya untuk menguji coba kekuatan teknik segel dewa pasca peningkatan kekuatan ke ranah Dojong bintang 9. Tanpa menahan diri sama sekali, Shoyan melepaskan teknik segel pemecah gunung yang awalnya masih bisa diterima dengan cukup mudah oleh Aba Sispek. Namun setelah Shoyan menambahkan segel pembalik lautnya, bahkan seorang Jun bintang 1 seperti Yao Tianhuo pun hanya bisa meringis karena merasa kesulitan untuk menerimanya. Setelah sesi pelatihan selesai, Aba Tianhuo hanya bisa geleng-geleng kepala menahan rasa iri setelah melihat cepatnya pelatihan Shoyan, juga turut memuji kecepatan pelatihan Shoishan yang telah menjadi Dozun bintang 3 puncak dan membuat gadis racun itu balik menyemangati Aba Sispek dengan menyebutkan bahwa seniornya yang luar biasa itu pasti dapat mengembalikan puncak kekuatannya. Awalnya Aba Sispek merasa pesimis karena baginya kembali hidup saja sudah merupakan privilege yang luar biasa. Namun setelah Shoyan menyerahkan sebuah pil obat dan berjanji akan membantunya mengembalikan kekuatan puncaknya di ranah Dojun bintang 3, hatinya segera dipenuhi rasa syukur dan berkata bahwa dia pasti akan selalu mengingat bantuan Shoyan. Melihat apoteker pribadinya memberikan obat kepada Aba Sispek, Jian pun langsung ngambek dan tidak terima meminta Shoyan juga memberikan danduan bagiannya karena dia sudah menunggu lama untuk makanan lezat itu. Shoyan hanya bisa menggeleng pasrah sebelum menyerahkan sebotol danduan kepada Zian sebelum kemudian kembali ke penginapan Menara Pil untuk membaca surat dari Kekaisaran Jama yang berkata Shoishan diterima oleh Yejong beberapa hari sebelumnya. Dalam surat tersebut, kakak pertamanya Xiaoding menceritakan bagaimana aliansi Yan telah sangat berkembang di bawah kepemimpinan Kanjeng Mendesa dan calon bininya itu telah mengkonsumsi pil yang Shoyan berikan ketika sesuatu yang aneh terjadi kepadanya. Xiaoding menceritakan bagaimana Medusa awalnya sudah berhasil menyerap kekuatan pil tulang darah jiwa surga dengan aman sejahtera sentosa ketika tiba-tiba saja garis-garis energi yang sangat aneh keluar dari tubuhnya. Garis-garis energi itu kemudian berubah menjadi gumpalan 7 warna yang terus menyerap energi surgawi bumi di sekitarnya dan membuat bahkan Medusa sendiri pun hanya bisa menatap gumpalan itu dengan penuh kebingungan. Namun setelah diamati beberapa lama, gumpalan energi 7 warna itu malah semakin menjadi semakin kuat, samar-samar memancarkan bayangan piton penelan surga 7 warna sebelum akhirnya meledak dan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah Medusa bayangkan sebelumnya. Ya, ternyata bola energi yang keluar dari dalam tubuh Medusa itu tidak lain dan tidak bukan adalah calon anaknya bersama Shoyan alias Dede Xiao Xiao yang jelas saja langsung membuat perasaan ratu bangsa ular itu menjadi kacau ketika dipenuhi dengan kebingungan sekaligus kebahagiaan. Nah, kita belum dikasih tahu nih sama studio yang bangke itu gimana reaksi Shoyan setelah mengetahui bahwa adegan bercocok tanamnya dengan Kanjeng Mendesa itu ternyata sudah panen. Pokoknya hanya ditunjukkan saja bahwa Shoyan langsung menulis surat balasan dan minta Shoishan untuk menyerahkannya kepada Yejong. Emang rada-rada pengen berkata kasar ini kepada studionya kalau bisa
dijenggut aja gitu lehernya, rambutnya gitu ya. Namun tepat setelah Shoyan sedikit mendapatkan kedamaian dan kesenangan ketika membaca surat dari keluarganya, tiba-tiba saja Menara Pil dikejutkan dengan kedatangan Sentianan yang mengamuk sambil memanggil-manggil namanya. Kedatangan Sentianan jelas saja membuat keributan pecah di tengah wilayah Pil, apalagi ketua sekte Suan itu datang untuk menuntut balas kepada Shoyan atas kematian anaknya yang dibunuh oleh orang lain. Beberapa saat kemudian tetua Qiuling muncul dengan teguran dan meminta Sentianan untuk tidak berbuat seenaknya di Menara Pil. Yi Chen yang memahami bahwa Sentianan tidak akan bisa menghadapi Qiuling sendirian langsung maju pasang badan dan membuat kerumunan kembali meledak ketika mengetahui bahwa Sentianan sebenarnya datang bersama calon ketua sekte Langit Mendalam di masa depan yang terkenal karena sudah memakan tulang dan daging rekan-rekannya di tanah terlarang. Yi Chen dengan peranggainya yang tampak gemulai namun mematikan meminta pengertian Qiuling dan meminta tetua Menara Pil itu untuk tidak campur ikut ikut campur urusan. Astagfirullah, balas dendam Sentianan kepada Shoyan. Karena itulah Yi Chen meminta diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Shoyan dan menyelesaikan masalah ini secara pribadi daripada pada akhirnya ketua sekte mendalam itu harus bergabung dengan Aula Jiwa untuk memburunya. Mendengar Yi Chen sampai menyebut-nyebut Aula Jiwa jelas saja membuat Qiuling murka. Namun sebelum tetua agung Menara Pil itu melayangkan teguran kedua, sebuah suara terdengar dari arah pintu penginapan ketika Shoyan muncul dan menerima tantangan Yi Chen dengan percaya diri. Ketika Shoyan muncul, Sentianan langsung melakukan reka adegan sesuai dengan instruksi Yi Chen sebelumnya dan menyebut bahwa kematian putranya disebutkan karena pemuda itu telah melukainya dengan parah. Shoyan hanya bisa memutar matanya malas melihat artis gadungan dengan akting pas-pasan itu marah-marah di depannya dan secara acak mengakui bahwa ya udah deh gue yang bunuh anak lo, puas. Sebelum kemudian mengajak dua tamu tak diundang ini untuk pergi ke tempat lain yang lebih cocok untuk baku hantam. Singkat cerita, Shoyan dan Yi Chen telah sampai di sebuah tanah terbuka ketika tuan muda sekte mendalam itu memulai serangannya dengan begitu barbar. Setelah menjalani beberapa pertukaran, Yi Chen tanpa diduga sempat terdorong mundur beberapa langkah ke belakang yang membuatnya merasa semakin antusias untuk menguji seberapa OP sih jawara pertemuan Pil yang dipuja banyak orang ini. Sekali lagi Yi Chen meledakkan doki di tubuhnya sebelum kemudian melesat ke sana kemari dan membentuk jaring-jaring berdarah yang mengelilingi tubuh Shoyan. Yi Chen sudah tampak sangat puas dan senang ketika Shoyan hanya bisa diam di dalam jaring-jaring darahnya dan bersiap untuk menghancurkan tubuh pemuda tersebut sebelum tiba-tiba Shoyan sudah lebih dulu meledakkan jaring dengan api 3000 teratai hati. Chen Xian terdorong mundur sekali lagi hingga membuat tim sesnya Shoyan memekik girang, sementara Sentianan menyimpan raut gelap di wajahnya menyaksikan betapa Yi Chen memang tidak bisa menghadapi Shoyan dengan mudah. Merasa tidak dapat mengalahkan Shoyan dengan main-main, Yi Chen pun mulai mengeluarkan kekuatannya yang asli dan membentuk beberapa celah spasial sebelum meludahkan tombak hitam dengan aura berdarah yang menyerbu lurus ke arah Shoyan dari sana. Namun bahkan setelah menghadapi serangan Yi Chen yang amat barbar, Shoyan masih tidak menunjukkan kegugupan sama sekali, malah dengan santai menyelimuti tombak hitam itu dengan api surgawi sebelum menggunakannya untuk menyerang balik si empuknya tombak dengan kejam.
Tidak menyangka serangannya akan menjadi senjata makan tuan, Yi Chen hanya bisa pasrah ketika dibuat meledakan seteguk cairan merah sebelum kemudian dihempaskan hingga menubruk tebing batu oleh Xiaoyan. Keunggulan ini benar-benar di luar ekspedisi BMKG dan membuat para anggota Menara Pil hanya bisa berdecak kagum karena sekarang mereka tahu bahwa alkemis yang selama ini dianggap lemah dalam kultivasi dasar ternyata bisa menjadi se-OP ini kalau tawuran. Sementara geng Menara Pil senang, Yi Chen meraung keras dengan penuh kemarahan ketika berkata bahwa dia pasti akan menghabisi Xiaoyan hari ini juga dengan teknik andalan yang disebut sebagai teknik iblis berdarah. Dalam satu kedipan mata, sesosok bayangan raksasa merah muncul dari balik tubuh Yi Chen yang merupakan perwujudan dari teknik iblis berdarahnya. Namun sekali lagi Xiaoyan tidak menunjukkan rasa gentar ketika kemudian merapal satu persatu segel dewanya, mulai dari segel pemecah gunung, segel pembalik laut, dan juga segel pengguling tanah untuk pertama kali. Baru setelah merapal segel satu persatu, Xiaoyan menyatukan ketiga segel itu seluruhnya dan menciptakan sebuah serangan yang luar biasa dahsyat hingga sulit diatasi oleh Yi Chen bahkan dengan raksasa berdarahnya, sebelum akhirnya sekali lagi dihempaskan dengan begitu kejam sampai benar-benar kehilangan kesadarannya. Serangan terakhir Xiaoyan berhasil menghilangkan kemampuan bertarung Yi Chen dan menyebabkan semua orang menjadi semakin kagum lagi karena sudah menyaksikan pertarungan yang luar biasa epik dari seorang ahli obat. Di sisi lain, Sentianan yang tidak terima Xiaoyan malah mendapatkan sorakan dan pujian, sementara anaknya Pindah Alam pun tidak kuasa menahan kemarahan dan langsung berkedip menghilang ketika melayangkan serangan diam-diam kepada pemuda itu. Xiao Yishan dan Aba Tianhu yang mengetahui hal itu langsung berusaha untuk menghentikannya. Namun sayang, pergerakan mereka masihlah terlambat. Tapi ternyata... Tapi ternyata Sentianan masihlah tidak dapat menyentuh Xiaoyan karena sosok Xuan Yi yang menyembul dari dalam retakan spasial dan langsung menghadiahi sebuah tendangan penuh cinta kasih untuk menghempaskannya. Xuan Yi dengan wajah marah mengingatkan Sentianan untuk bertindak jangan-jangan seenaknya kalau tidak mau dianggap musuh oleh Menara Pil. Segera setelah Xuan Yi mengemukakan kata-kata peringatan, dua kepala menara lain juga datang yang membuat Sentianan paham bahwa dia tidak akan bisa menghabisi Xiaoyan hari ini. Baru setelah Sentianan, Yi Chen dan Antek dajalnya pergi, Xuan Yi pun meminta Xiaoyan untuk kurang-kurangin lah ngurus masalah enggak penting kayak gini. Namun gebetan Abayau itu hanya bisa menggelengkan kepala melihat dasarnya Xiaoyan memang demen baku hantam, sebelum kemudian mengajak pemuda itu untuk segera kembali karena mereka telah mendapatkan informasi tentang keberadaan gurunya. Wah, mantep lah ya, ini 2 episode langsung digabung kayak gini guys. Nggak sia-sia ya guys ya kalian yang menunggu Cakradiva reinkarnasi upload ya kan. Mohon maaf lah ya sekali lagi kalau misal kalian menanti terlalu lama, tapi ya namanya juga lagi kultivasi atau ya guys ya, kultivasi tertutup ini teh ya guys ya. Kultivasi tertutup ya, pokoknya kemarin tuh abis lagi curhat sama sang pencipta alam guys. Jadi semoga aja nanti abis curhat ini sama sang pencipta alam, Cakradiva itu bisa makin besar gitu ya guys ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang, buat kalian-kalian juga gitu kan, yang secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Amin. Pokoknya kita saling mendoakan ya guys ya, biar doa yang baiknya itu tuh kembali sama kita. Jadi kalau kita mendoakan keburukan, keburukannya itu juga bakal balik ke kita lagi gitu. Oke, Rama di sini pamit. Syukron.